Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mampir ke channel saya. Melalui video kali ini masih dalam seputar budidaya perkebunan kopi. Di sini saya berada di kebun yang berbeda dari pernah saya membuat video atau membagikan tutorial tentang tahap-tahap budidaya kopi. Tentunya di kebun yang berbeda ini sangatlah keadaan berbeda, terutama tentang gulma teman-teman. Dimana gulma yang pada saat ini berada di kebun yang berbeda ini sudah sangat meninggi ya teman-teman. Bahkan naungan pun juga sudah di luar kendali, karena beberapa waktu yang telah saya lakukan di luar kebun ini telah menyita waktu sehingga sedikit terbengkalai. Namun demikian, saya akan menjelaskan bagaimana tentang penanggulangan gulma, yaitu rumput, yang seringkali dilakukan oleh teman-teman kita ketika di kebun kita gulma sudah mulai meninggi, bahkan sudah kelihatan membuat kita ini tidak nyaman lagi di kebun kita. Maka seringkali dalam penanggulangannya itu ada beberapa teman kita yang melakukan, boleh dikatakan, kesalahan, karena menurut dari PPL, di mana saat kita menanggulangi gulma seharusnya kita tidak memakai pestisida atau bahan kimia, karena melalui hal tersebut sangatlah mengganggu ekosistem yang ada di perkebunan kopi kita. Hal apa saja yang terganggu dalam ekosistem perkebunan kita? Tentunya akan membuat kebun kita tidak seimbang dalam berekosistem, terutama mengenali kita hama, penyakit, dan musuh alaminya. Ketika kita melakukan pembasmian atau penanggulangan gulma maksud saya, kita memakai pestisida, di situ akan terjadi pengusiran musuh alami, yang seharusnya musuh alami itu membantu kita di dalam mengendalikan penyakit, terutama ada kutu putih, kutu hijau yang menyerang ini tunas muda, daun muda, itu biasanya ada kutu hijau. Ketika kita memakai pestisida, pasti musuh alami itu akan keluar dari kebun kita, bahkan bisa mati dikarenakan pestisida itu tersebut, sehingga membuat perkebunan kita itu rentan sekali terkena hama atau penyakit, dan disitu sangatlah merugikan kita sebagai penggarap, sebagai petani. Di samping itu juga kalau kita memakai pestisida dalam kita menanggulangi rumput ini, tentunya rumput yang harusnya kita tanggulangi supaya menjadi pupuk hijau di bawah pohon kopi kita, di situ ketika terkena pestisida, cairan-cairan rumput itu akan menguap begitu saja tanpa ada pembusukan. Artinya rumput itu akan menjadi kering, dan di situ akan terangkat tumus-tumus atau organ-organ yang harusnya menjadi pupuk di kebun kita. Selain hal itu juga ketika kita melakukan penyemprotan melalui pestisida, tentunya perakaran serabut yang masih muda yang nampak di permukaan tanah akan ikut juga mengering, dalam arti di situ akan mati
tidak ada lagi aktivitas yang tadinya perakaran muda ini mencari makanan untuk bahan tunas-tunas muda seperti ini, pasti akan terhenti karena pestisida tersebut. Jadi teman-teman, kalau bisa dalam kita menanggulangi gulma kita yang ada di perkebunan kita, terlebih baiknya kita memakai alat yang dianjurkan dari PPL, yaitu sabit, atau kita lebih akan mempercepat waktu itu memakai mesin rumput, pemotong rumput itu ya, mesin pemotong rumput itu akan mempercepat sehingga gulma yang kita kendalikan itu tidak menguap begitu saja, tetapi justru akan menjadi pupuk sehingga membuat perkebunan kita semakin hijau. Nah teman-teman, mungkin dalam penanggulangan gulma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa menjadi pengalaman bagi kita semua, dan kiranya tahapan-tahapan yang lain boleh saya nanti sampaikan di video-video yang selanjutnya. Dan saya minta dukungan kalian semua teman-teman untuk mensubscribe video kami ini, video saya, dan pencet like dan silahkan berkomen sehingga nanti bisa menyemangatkan saya dalam saya berbagi dengan teman-teman semua. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Salam inspirasi petani, semangat!